Gana si Gana Ping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dan Syarian. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata lil muttaqin wan naru lil mutakabbirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul yaqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dewan Tahkim yang adil dan bijaksana yang kami hormati, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan yang penuh dengan keindahan dan keberkahan ini, di mana pada bulan Rajablah Allah memberangkatkan hambanya yang sangat istimewa, yang sangat didamba-damba, yang mulia sejagat raya, bukan karena harta, jabatan dan kedudukannya, tetapi karena akhlak dan budi pekertinya. Peristiwa bersejarah inilah merupakan salah satu mukjizat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa upaya kita dalam bentuk mencintai dan mengambil hikmah ke Isra dan ke Mi'rajannya beliau, yakni meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah kaum milenial di era digital, adalah tema yang akan saya uraikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melihat teknologi yang sangat canggih, banyak orang yang justru salah untuk menggunakannya. Kedzaliman di mana-mana, semua menderita karena menghina dan selalu saling membenci. Pemerasan terhadap orang yang lemah, mendewakan harta kekayaan dan menuhankan penguasa adalah realitas di zaman sekarang. Ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam, di mana mereka ingin menyerang umat Islam. Tak perlu melihat umat Islam kuat ataupun lemah, mereka cukup untuk menyebarkan cara ini di setiap negara yang bermayoritaskan Islam. Di Arab Saudi, di sana menggunakan syariat Islam, tapi hari ini akhlaknya sudah mulai acak-acakan. Anak pemudanya sudah nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sampai memakai pakaian yang tidak layak untuk diperlihatkan. Hal ini sudah terjadi di Arab Saudi. Kenapa saya contohkan Arab Saudi? Karena di Arablah Allah mengutus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Arablah Allah meletakkan Ka'bah, dan di Arablah Allah menurunkan Al-Quran. Bagaimana dengan Indonesia yang tak pernah Allah utus baginda Rasul, yang tak pernah Allah letakkan Ka'bah, yang tak pernah Allah turunkan Al-Quran? Lalu apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Tiada lain dan tiada bukan dua faktor. Yang pertama, karena pengaruh budaya asing. Hal ini sudah terlihat dari budaya-budaya barat yang telah singgah di Indonesia, yang telah dijadikan pedoman, bahkan telah berhasil disuntikan kepada masyarakat. Padahal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, taraktu fikum amaraini la
tamassakum bihima kitaballah wa sunnatir rasul. Telah aku tinggalkan dua perkara, jikalau kalian berpegang teguh terhadap dua perkara tersebut, maka kalian akan selamat di dunia sampai di akhirat. Apa dua tersebut itu? Apakah? Yakni kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Faktor yang kedua yaitu karena pemuda-pemuda Indonesia yang telah dicuci otaknya dengan kecanggihan teknologi, pikirannya dipenuhi dengan hal duniawi dan hatinya dipenuhi dengan iri dan dengki. Padahal ingatlah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak akan melihat suatu hamba dari rupanya yang menawan. Allah tidak akan melihat suatu hamba dari hartanya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah akan melihat suatu hamba dari hatinya dan dari amalnya. Takbir. Hadirin rahimakumullah. Maka solusi yang paling tepat dan akurat yang pertama, marilah kita mencoba untuk berubah agar terbentuknya akhlakul karimah. Jika orang lain mulia karena harta yang berlimpah, jabatan yang begitu wah, maka kita sebagai santri harus mulia karena akhlakul karimah. Ingatlah, min fikhir rujul ayyusliha ma'isatah. Sebagian dari kecerdasan seseorang yakni yang ingin merubah kehidupannya. Poin yang kedua, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah. Jadikanlah kecanggihan teknologi sebagai sarana untuk lebih dekat pada sang pemilik hati. Hadirin rahimakumullah. Setelah terbentuknya akhlakul karimah, maka kita harus mampu bertakwa. Karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Bahkan apalagi suatu penduduk telah beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan melimpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Hadirin rahimakumullah. Setelah terbentuknya akhlakul karimah dan kita mencoba untuk berubah lebih dekat kepada sang pemilik hati, maka kita akan lebih indah jikalau menjadikan Indonesia sebagai baldah thayyibah. Oleh karena itu, marilah kita bersatu tanpa mengharapkan kedudukan, bersatu jangan bercerai tanpa mengharapkan balasan, karena Indonesia maju bagaimana kita mengelola hari ini. Hadirin rahimakumullah. Dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwa akhlak dan ibadah adalah suatu perkara yang akan menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Jangan pernah terpukau oleh hal duniawi, karena semua ini tidak akan abadi. Bahkan orang yang mencintai dapat meninggalkan kita sendiri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Illikum ma'assalamah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi